Acer adalah salah satu produsen laptop terbaik di dunia yang berasal dari Tiongkok. Salah satu keunggulan laptop Acer ini dibandingkan dengan merek lain yaitu desainnya yang futuristik dan juga modis pastinya. Selain itu, harga produk Acer juga relatif lebih murah daripada laptop merek lain. Dan ini adalah laptop Acer yang murah dengan pakai chipset Intel Core i3 generasi 13. Jangan banyak spoiler, langsung saja kita gas ke videonya. Let's go! Halo guys, kembali lagi di channel Mr. Laptopin bersama saya Wahyu. Setelah kemarin sempat kita bahas laptop murah dari Asus pakai Intel Gen 13, sekarang kita akan ganti bahas laptop Acer AG14 atau Aspirgo 1431P32BR. Laptop kelas konsumen yang udah pakai prosesor generasi terbaru, RAM-nya yang udah kenceng, dan storage-nya yang udah besar banget pastinya. Oke, langsung aja kita bahas mulai pertamanya dari desainnya ini ya guys. Untuk desainnya ini saya sangat suka sih. Desain Acer Aspirgo 14 ini sedikit punya model lebih fresh atau bisa dibilang ini lebih cakep dari Acer tipe sebelum-sebelumnya. Yang dimana memakai logo Acer di bagian tengah covernya dan saat ini logonya sedikit berukuran lebih kecil dan berada di atas cover dan di bagian bawah cover. Terdapat tulisan Aspir yang terlihat ini nggak kayak laptop budget ya, melainkan kayak laptop di rank harga 8-10 jutaan. Untuk material cover yang dipakai ini pakai metal atau polikarbonat dengan warna balutan silver di seluruh bodinya. Kecuali untuk di bagian bawah laptop ini memberikan tekstur yang kasar ya, yang fungsinya agar tetap nyaman digenggam saat laptop ini dipakai kemana-mana. Dan bagian atasnya ini ada lubang udara yang besar dan di bagian bawahnya ini ada terdapat dua buah lubang speaker. Di bagian dalamnya ini Acer memberikan lekukan terutama di bagian keyboardnya yang memberikan efek 3 dimensi yang tentunya membuat tampilan dari laptop ini tuh tidak polos-polos amat lah. Di bagian atas keyboardnya ini terdapat lubang SOS udara dan di bagian bezel layarnya ini masih lumayan cukup tebal di bagian atas dan bawahnya. Dan untuk bagian bawah masih terdapat logo Acer. Dan tapi tenang, build quality dari laptop ini cukup baik ya. Cuma mungkin hinge dari si laptop ini tidak bisa dibuka dengan satu tangan. Jadi kalian membutuhkan kedua tangan kalian untuk membuka si laptop tersebut. Keyboardnya ini menggunakan ukuran 75% atau yang biasa disebut dengan 10 keyless. Namun sayang sekali untuk keyboardnya ini tidak dilengkapi dengan backlight. Sehingga semisal kalau kalian menggunakan laptop ini di kondisi di ruangan yang gelap, kalian mungkin akan sedikit kesusahan pada saat mengetik laptop tersebut. Untuk sensasi mengetik sendiri ini biasa saja ya, tidak ada yang spesial. Standar laptop harga 5-6 jutaan kalau menurut saya. Untuk trackpadnya ini sendiri ukurannya tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Untuk pengguna ini cukup nyaman ya, karena untuk klik kiri dan kanannya ini clicker cukup enak. Dan untuk ukuran dimensinya laptop ini mempunyai ukuran 32 x 8 cm kali 21,7 cm kali 1,18 cm dan untuk beratnya di 1,4 kg aja. Sudah cukup lumayan tipis untuk laptop di kelasnya. Walaupun ini laptop yang tipis, port dan konektivitasnya cukup lumayan lengkap. Di sebelah kanan ada Kensington Lock, USB 3.2 Type-A dan audio combo jack. Di sebelah kiri ada DC in charger, USB 3.2 Type-C, HDMI 2.1 dan USB 3.2 Type-A. Untuk konektivitasnya laptop ini pakai Wi-Fi 5 dan Bluetooth 5. Laptop ini mempunyai layar 14 inch dengan resolusi HD 1920x1080 pixel dengan panel TN. Dan untuk refresh rate-nya ini berada di 60 Hz, mempunyai color gamut di 67% sRGB. Namun laptop Acer ini menyebut layarnya ini menggunakan config view. Ya, yang sebenarnya awalnya saya juga sempat bingung sih. Ternyata ini sama dengan anti glare yang biasa kita temukan di laptop-laptop lain. Ya, yang fungsinya untuk mengurangi cahaya yang masuk ke dalam layar laptop tersebut. Contoh nih, mungkin semisal dipakai di luar ruangan, itu hasilnya akan tetap jelas. Kemudian untuk webcamnya ini beresolusi 720p 30 fps. Dan lagi-lagi di sini Acer untuk webcamnya ini menggunakan TNR yang artinya adalah True Noise Recognition, yang hasilnya di sini menurut saya biasa saja ya, tidak ada yang spesial untuk hasilnya seperti ini. Oke guys, jadi ini adalah hasil dari kamera webcam Acer Aspirgo 14 yang ada fitur teknologi TNR dan mikrofon.
pakai prosesor Intel Core i3 N305. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Dan itu saja untuk desain dan eksterior dari si Acer Aspirgo 14 yang menggunakan prosesor Intel. Sekarang kita masuk ke performa atau spesifikasi laptop ini. Laptop ini menawarkan chipset Intel Core i3 N305 dengan 8 core, 8 thread. TDP-nya ini berada di 15 watt dan untuk turbo boost-nya ini dapat mencapai 3,8 GHz. Menggunakan integrate grafik Intel UHD, RAM-nya sebesar 8 GB LPDDR5 dan untuk speed-nya ini berada di 48 MHz yang sudah berjalan di dual channel. Kapasitas penyimpanan ini sebesar 512 GB menggunakan SSD NVMe. Namun ya sayang sekali ya, di sini kalian sudah tidak dapat mengupgrade kapasitas RAM karena untuk RAM-nya sendiri ini sudah tersolder ke mainboard dan kapasitas penyimpanan ini hanya tersedia satu slot M.2 yang sudah terpasang. Tapi ya saya rasa 512 GB itu sudah lebih dari cukup deh untuk ukuran laptop budget seperti ini. Untuk sektor cooling di laptopnya ini menggunakan satu head, tab, dan satu fan. Untuk speakernya ada dua di bagian bawah seperti yang saya jelasin di awal tadi. Dan untuk tes speakernya suaranya kurang lebihnya seperti ini. Lanjut nih ke bagian baterai. Laptop ini memiliki baterai sebesar 43 Wh dan untuk chargernya ini sebesar 45 Watt menggunakan DCI input. Dan sebagai informasi saja untuk USB Type-C yang ada di laptop ini juga sudah support charging ya. Ya untuk chargingnya itu bisa kalian beli secara terpisah untuk pengen menggunakan USB Type-C ini. Oke, sekarang lanjut ke pengetesan performa dari Intel Core i3 N305 di Aspirgo 14 dan berikut ini adalah hasilnya. Dan itu saja untuk tes performa dari Acer Aspirgo 14 yang menggunakan prosesor Intel. Ya sebenarnya balik lagi nih di poinnya ya, laptop ini memang sebenarnya tidak dirancang untuk kebutuhan gaming, tapi ya lebih ke produktivitas dan efisiensi daya. Selama pemakaian saya sehari-hari, baterainya bisa bertahan cukup lama loh. Bisa diestimasi pemakaian standar kerja untuk ngetik-ngetik dan browsing bisa bertahan hingga 8-9 jaman. Dan saran saya kalau kalian tetap memaksa laptop ini buat main game, ya nggak apa-apa, tidak ada yang larang. Tapi ya sayangilah laptop kalian nih. Kalau ibarat nih dipaksa untuk ngelakuin hal yang dia nggak pengen lakuin itu. So overall kesimpulan saya ya tentang laptop ini, pertama ini laptop pakai Type-C yang sudah full fungsional karena kalian bisa ngecas dan menggunakan DisplayPort untuk dipakai di Type-C ini. Dan di harga 5-6 jutaan ini terdapat juga untuk port HDMI yang sudah versi 2.1, desainnya yang sudah futuristik dengan bahan metal dan plastik yang biasanya laptop pakai di kelas harga 10 jutaan. Dan yang terakhir, laptop ini juga mendapatkan Office Home Student pastinya yang permanen dan bisa dipakai selamanya. Cuma mungkin untuk kekurangannya sendiri, laptop ini ada di bagian keyboardnya saja sih yang masih belum ada backlightnya. Dan buat kalian yang tertarik dengan produk laptop satu ini, kalian bisa kunjungi atau kepoin toko online dan offline Parasa Store yang tepatnya ada di kota Blitar, perbatasan Kediri ya. Apalagi buat kalian yang tempat tinggalnya di daerah Karisidenan Kediri, kalian bisa langsung mampir saja ke offline store-nya dan kalian bebas boleh konsultasi soal kebutuhan laptop yang ingin kalian cari. Sekian dulu video review kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Apabila saya ada kesalahan, teman-teman boleh bantu koreksi di kolom komentar bawah ya.
Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Dan bagi teman-teman yang suka dengan channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Review kali ini agak belibet deh.